Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi proyek kelompok kami. Pernah nggak sih kalian ngebayangin bagaimana sebuah aplikasi e-commerce mengelola ribuan transaksi, antrian pengiriman, hingga riwayat belanja kita tanpa ada data yang tertukar atau sistem yang kacau? Nah, hari ini saya dan kelompok saya akan membedah proyek simulasi sistem e-commerce yang kami bangun. Fokus utama kami adalah bagaimana mengoptimalkan keranjang dan antrian melalui implementasi struktur data yang tepat dalam alur transaksi digital. Mari kita mulai. Nah, mengapa sih struktur data itu penting? Dalam dunia nyata, aplikasi belanja bukan sekedar tampilan yang cantik. Di balik layar, ada jutaan data yang harus dikelola secara presisi agar sistem tidak kacau. Kami mengintegrasikan 4 struktur data fundamental yang masing-masing memegang peran krusial. Yang pertama, ada array, digunakan untuk menampilkan daftar diskon karena datanya cenderung tetap atau statis. Array memungkinkan sistem mengakses informasi promo dengan sangat cepat. Dan yang kedua, ada linked list, menjadi mesin di balik keranjang belanja. Mengapa? Karena pelanggan sering kali menambah atau menghapus barang secara acak. Struktur ini sangat fleksibel untuk perubahan data yang dinamis. Dan yang ketiga, queue atau antrian digunakan pada proses logistik atau packing dan shipping. Ini memastikan prinsip first in, first out atau bisa disebut FIFO terjaga. Siapa yang memesan duluan, dialah yang barangnya diproses lebih awal. Dan yang terakhir, stack atau tumpukan. Mengelola riwayat navigasi dengan prinsip last in, first out atau bisa disebut LIFO, fitur tombol back atau kembali ke halaman sebelumnya menjadi lebih lancar. Nah, tujuan proyek mini ini kami kembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis teks atau CLI menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuan utama kami bukan sekedar membuat aplikasi yang jalan, tapi membuktikan efektivitas struktur data dalam menyelesaikan masalah logistik dan belanja. Secara lebih detail, target kami adalah yang pertama, implementasi struktur data terapan. Kami ingin membuktikan bahwa array, linked list, queue dan stack dapat bekerja secara harmonis dalam satu kesatuan sistem yang fungsional. Dan yang kedua, penyelesaian masalah logistik dan belanja, mengatur alur belanja pengguna dari tahap pemilihan barang hingga proses logistik pengiriman secara sistematis sehingga meminimalisir risiko error atau data yang tumpang tindih. Yang ketiga, fungsionalitas program yang solid. Kami memastikan program ini mampu mengelola data statis atau promo, data dinamis atau keranjang, urutan proses stok gudang, hingga riwayat navigasi atau stack secara akurat. Sebagai bentuk transparansi dan kolaborasi tim, serta memenuhi tugas, seluruh proyek ini telah kami tuangkan ke dalam Google Colab sebagai wadah dokumentasi kode yang rapi dan terstruktur, dan video YouTube yang berisi menjelaskan analisis masalah dan demo program. Oke guys, sekarang kita akan bahas soal analisis masalahnya. Yang pertama ada array nih. Masalah pertama dalam e-commerce adalah bagaimana penyimpanan data referensi yang jarang berubah, seperti daftar promo ini. Nah, di sini kami menggunakan array karena struktur yang tetap memudahkan aplikasi memanggil informasi secara cepat untuk indeksnya. Nah, yang kedua ada linked list nih, keranjang belanja. Selanjutnya untuk fitur keranjang belanja ini kan sangat dinamis ya. Nah, kami mengimplementasikan linked list. Kenapa? Karena pengguna sering menambahkan atau menghapuskan produk secara fleksibel. Nah, linked list ini memungkinkan perubahan data tanpa harus mengatur ulang seluruh urutan memori. Yang ketiga ada queue, logistik dan gudang. Nah,
Nah, bagaimana dengan proses pengiriman? Agar adil, pesanan harus diproses berdasarkan urutan waktu masuk. Nah, kami menggunakan queue dengan prinsip FIFO, first in, first out, di mana pesanan yang pertama dibayar adalah yang pertama diproses untuk dikirim. Nah, yang terakhir ada stack, navigasi atau dan riwayat. Nah, untuk fitur navigasi atau back atau riwayat transaksi terbaru, kami menerapkan stack dengan prinsip FIFO, last in, first out. Aktivitas terakhir pengguna disimpan di tumpukan teratas sehingga menjadi daftar pertama yang muncul saat dipanggil kembali. Nah, kita masuk ke bagian inti pembahasan. Proyek ini mengintegrasikan 4 sumber data utama untuk memastikan alur transaksi berjalan mulus. Mari kita bedah satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada array. Kami menggunakan array untuk menyimpan daftar kode promo dan diskon karena data ini sifatnya jarang berubah dan sering diakses secara acak. Array memberikan performa yang sangat cepat melalui akses indeksnya. Nah, yang kedua ada linked list. Pada fitur keranjang, kami menggunakan linked list. Mengapa bukan array? Karena pada e-commerce, pengguna sangat sering menambahkan atau membatalkan pesanan. Nah, linked list memungkinkan kita menyisipkan atau menghapus item di posisi manapun tanpa perlu menggeser elemen lainnya, sehingga memori bekerjanya lebih efisien. Nah, yang ketiga ada queue. Untuk bagian pengiriman, kami menerapkan queue dengan prinsip FIFO, first in, first out. Ini memastikan aspek keadilan dalam sistem. Pelanggan yang membayar lebih dulu akan masuk ke antrian packing dan shipping paling depan. Secara teknis, ini mencegah adanya pesanan yang tertumpuk atau terlewati. Nah, untuk yang terakhir ada stack. Terakhir nih, kami mengimplementasikan stack untuk fitur riwayat navigasi dan tombol back. Dengan prinsip LIFO, last in, first out, data aktivitas terakhir pengguna akan berada di tumpukan teratas sehingga sangat mudah untuk diambil kembali saat pengguna ingin melihat halaman sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Kenalin, nama saya Idafri Andriano dengan NIM 25552011039. Di sini saya akan mendemonstrasikan program e-commerce sederhana berbasis Python. Program ini menggunakan struktur data seperti linked list untuk ranjang, queue untuk antrean, antrean pesanan, dan stack untuk navigasi halaman. Di sini ada tiga peran utama. Yang pertama yaitu peran sebagai admin untuk mengelola barang. Yang kedua ada peran pembeli, yaitu untuk melakukan transaksi. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, peran gudang, yaitu untuk memproses pesanan. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Oke, di sini muncul menu utama, kita bisa pilih peran sesuai kebutuhan. Untuk pertama, saya akan milih masuk sebagai admin. Oke, sebagai admin, di sini kita bisa lihat daftar barang serta harga dan stok. Oke, yang terlampir ada tiga stok barang. Oke, selanjutnya kita akan coba buat masukin atau nambahin barang baru. Oke, nama barangnya katanya baru ini apa? Ini ke pakaian. Kemudian kita set di mana harganya. Stoknya dan otomatis berhasil ditambahkan ke hasil katalog dengan stok 5. Kemudian kita bisa mengatur stok barang. Contohnya kita akan mengubah yang dua. Ubah stoknya menjadi 12. Nah, otomatis diubah dari yang asalnya 10 menjadi 12. Oke, selanjutnya kita akan masuk sebagai pembeli.
Jadi, sebagai pembeli juga kita bisa melihat barang yang tersedia. Nah, yang seperti tadi yang sudah ditambahkan. Kemudian kita coba tambah ke keranjang. Misal kita coba masuk 4 kali ya. Oke, itu aja. Kemudian kita bisa lihat, coba masuk ke keranjang. Kita coba lihat keranjang. Otomatis terisi sepatu sneakers satu, harganya sudah di sini. Kemudian kita coba check out dan kita masukkan kode promo agar mendapatkan potongan. Potong dan kita tekan enter untuk bayar. Dan berhasil dan pesanan masuk ke dalam antrean. Nah, belum masuk ke bagian gudang untuk memproses pesanan. Oke, pertama kita lihat dulu proses. Nah, yang dibuat akan diproses satu persatu menggunakan Q. Kemudian kita lihat riwayat pesanan yang selesai. Program ini menggunakan link list untuk keranjang belanja, Q untuk antrean pesanan, dan start untuk navigasi halaman. Jadi setiap fitur punya struktur data yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu adalah demo program e-commerce yang sederhana yang kami buat. Program ini juga sudah mencakup fitur CLUD, transaksi, promo, dan manajemen pesanan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Muhammad Rifki Aufan. Di sini akan menjelaskan tentang linked list, terus array dan stack. Jadi kita langsung saja mulai ya. Jadi sebelum kita masuk ke linked list, kita harus buat dulu yang initiation, namanya tuh class node. Jadi si node ini tuh berfungsi untuk penyimpanan datanya gitu. Nah di sini ada variabel data, quantity, dan next. Jadi kedua ini tuh untuk datanya, dan next ini tuh untuk eh, kalau saya analogiin pakai kereta tuh si gerbong-gerbongnya itu datanya, dan si next itu adalah penyambungnya gitu, yang di set itu non, jadi tidak ada kosong awalnya tuh. Nah si linked list kita langsung buat ya, fungsi linked kelas linked list yang dalamnya tuh function init self. Nah ada variabel head, di isinya tuh non kosong gitu ya, seperti itu. Ini tuh berguna nanti untuk parameter atau titik awalnya kosongan berarti kan. Nah ketika tambah data, jadi function tambah item, ada parameter item dan quantity. Nah si current ini tuh awalnya tuh diisi self head dulu, jadi dikosongin dulu gitu. Terus di bawahnya tuh ada pengkondisian, jadi kita nge-while, kita nge-looping terus datanya tuh si current itu dari current data .id, item data.id, current data.id. Jadi ini tuh bisa jadi tuh kalau misalkan nanti di for nya tuh bakalan ada pemanggilan si self headnya itu sendiri. Jadi si self headnya ini tuh nanti tuh bisa jadi emang udah ada datanya gitu. Nah jadi di for each di looping, diulangi terus prosesnya tuh recurrent data kak. Jadi terus ada pengkondisian juga, jika si current data.id nya tuh sama dengan item data, maka
hanya nambahin si kuantitinya aja gitu, terus di return. Nah tapi kalau misalkan nggak ada nih misalkan si current data.id-nya tuh, nah kita langsung next gitu. Nah si current-nya itu ditimpa sama si current next. Nah next-nya itu dapat dari mana? Dari sini, seperti itu. Nah terus dia bakalan ngebuat variabel baru namanya tuh new node gitu. Nah ini tuh berisi manggil function node tadi dengan parameter item data dan quantity tadi. Jadi dia ngebuat node baru atau ngebuat data baru. Jadi ibaratnya tuh kalau misalkan kita pakai analogi kereta tadi itu, si gerbong-gerbongnya tuh kalau misalkan datanya ada, dia bakal ngisi ke gerbong yang ada gitu. Tapi kalau misalkan gerbongnya tuh setelah dicari terus ternyata nggak ada, dia ngebuat gerbong baru gitu. Oke, nah di sini juga ada pengkondisian yang dimana tuh jika si self-headnya itu kosong, maka atau misalkan si keretanya tuh nggak ada gerbongnya gitu. Nah kita tuh nambah gerbong baru gitu berarti. Nah tapi kalau misalkan ternyata si self-headnya itu ada, berarti tuh eh kita tuh harus nyari dulu, kita harus mundur dulu ke belakang gitu, ke data ke paling belakang, terus nambahin si data barunya itu gitu. Makanya itu di while dicek terus, kita terus mundur ke data paling belakang, terus kita nambahin data baru gitu, baru nambahin kayak gerbong barunya gitulah. Jadi kita harus ke belakang, oh ternyata pas dari belakang tambahin gerbong barunya gitu. Kalau misalkan kondisinya tuh sudah ada datanya, kalau misalkan belum ada datanya ya dia akan membuat data baru gitu. Nah terus di sini ada cara penghapusannya itu sendiri gitu. Berbeda dengan array ya, si linked list ini tuh proses penghapusannya tuh kita harus eh namanya tuh kalau misalkan pakai analogi kereta tuh kita harus copotin dulu gerbongnya terus kita sambungin lagi lah gitu. Jadi kita harus menghilangin si data ini terus kita harus sambungin lagi antara data belakang dan data depannya gitu. Nah ini tuh penghapusannya tuh terjadi pas di kondisi ini. Jika current quantity-nya itu lebih kecil daripada quantity remove-nya, nah eh, dia akan menimpa si actually remove quantity-nya tuh menjadi current quantity. Nah, actually remove-nya ini tuh kan asalnya tuh di set 0 kan. Nah, ini ada juga yang namanya tuh variable previous. Jadi si variabel yang di belakang tuh akan eh diganti dengan variabel data yang di belakang tuh akan diganti jadi data yang di depan gitu. Nah, kalau misalkan penghapusannya tuh data yang pertama nih, yang self headnya ini sendiri gitu ya, yang data yang paling depannya tuh, maka si data selanjutnya yang bakal jadi data pertama gitu. Jadi kalau misalkan analoginya tuh dari kereta tadi tuh berarti kalau misalkan datanya tuh yang paling depan, data yang depan itu dihapus, berarti data belakangnya yang bakal jadi data pengganti yang paling depan gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan kondisinya tuh si quantity remove-nya itu eh lebih kecil gitu. Si quantity to remove-nya tuh lebih kecil daripada si quantity-nya. Nah, itu bakalan cuman eh mengurangi secara matematis aja gitu. Jadi current quantity dikurang quantity to remove seperti itu, terus di return seperti itu. Nah, jadi di sini tuh ada proses yang namanya tuh nampilkannya gitu. Nah, si nampilinnya itu beda dengan si array. Nah, kalau nampilin si linked list itu tuh kita tuh harus sistemnya tuh traversing gitu. Jadi harus terus berulang-ulang kali karena misalkan nih pemanggilan datanya tuh dari gerbong A. Nanti itu kalau misalkan gerbong A-nya tuh udah beres dipanggil, nanti pindah ke gerbong B, dari gerbong B ke gerbong C, dari gerbong C ke gerbong D gitu. Jadi harus harus sistemnya tuh kayak estafet gitulah, Nah, sampai si kursor si current-nya itu mencapai titik akhir, baru dia tuh selesai widan gitu. Seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan si linked list-nya tuh seperti itu ya sederhananya tuh. Nah, kita lanjut masuk ke si uh, array. Kita lanjut masuk ke array.
Nah, jadi di kelas front end e-commerce ini tuh ada si function inisiasi gitu. Jadi buat memanggil variabel-variabel data gitu. Nah, pertama tuh ada katalog barang, yang kedua ada promo aktif. Ini untuk si array gitu. Nah, gimana sih cara nambahin si array-nya itu sendiri? Nah, cara penambahan array-nya tuh ada di tambah katalog ini contohnya tuh ya. Jadi, ketika fungsi tambah katalognya itu dipanggil, itu bakal ngecek gitu di katalog barang tuh ada berapa data. Terus ketika udah ditemukan berapa datanya, kita tambah satu untuk si ID barunya itu. Karena kan ID itu harus unik ya, harus beda gitu. Makanya itu ditambah satu. Nah, misalkan ini 3 data, berarti ditambah satu jadi 4 data gitu. Jadi 4 ID keempat yang bakal jadi data barunya itu. Terus, nah tambahinnya tuh ke si array-nya itu gimana? Nah, ada di fungsi append ini gitu, append ini gitu. Jadi katalog barang di append isinya tuh ID, nama, kategori, harga, dan stok sesuai dengan si array sebelumnya juga, parameter-parameter sebelumnya. Nah, ini juga diisinya tuh si nama, kategori, harga itu ngambilnya tuh dari si parameternya itu sendiri. Seperti itu. Nah, terus gimana untuk cara penghapusannya itu sendiri? Nah, kalau misalkan cara penghapusannya itu sendiri, kita tuh menggunakan cara yang disebutnya tuh konferensif kalau nggak salah tuh ya. Korek, maaf kalau misalkan emang salah. Jadi si konferensif ini tuh kalau nggak salah saya tuh dia tuh nge-for each barang, dia tuh nge-for each barang, dia tuh nge-for each si kategori barang tadi, katalog barang tadi di for each. Jadi kayak nyusun array-nya lagi, tapi tidak dengan ID barang yang tadi dipilih gitu. Jadi kan kalau misalkan ngapus biasa tuh kita nge-remove aja. Nah, kalau yang itu kita nyusun lagi array-nya, terus eh habis nyusun array-nya tuh tapi kita nggak masukin si ID barang yang kita pilih tadi gitu. Nah, terus ada pengkondisian gimana cara ngelihatnya berhasil atau enggaknya itu kita cek data sebelumnya tuh, kan tadi kita inisiasi line kan awalnya tuh. Sorry, ini lupa saya jelasin. Jadi inisiasi line itu buat ngecek si datanya tuh ada berapa sebelumnya tuh. Nah, after sudah dihapus tuh ada berapa gitu. Jadi dicek. Jika kalau misalkan katalog barang yang sekarang itu lebih kecil daripada katalog barang sebelumnya, itu berarti berhasil. Tapi kalau misalkan enggak atau lebih besar atau sama dengan, berarti barangnya itu nggak ditemuin atau gagal dihapus gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk si. Jadi kita tuh ada 2 metode di sini tuh, ada penghapusan paket tadi, cara konferensif yang tadi, yang penyusunan array, disusun lagi arraynya tanpa ID barangnya, dan terus ada satu lagi tuh dengan cara langsung remove. Nah, seperti ini. Hapus promo. Nah, si promo ini tuh kan karena dia tuh nggak ada ID-nya, cuman ada kode promonya doang. Jadi eh pengondisian hapusnya juga berbeda gitu. Hapus promo dengan parameternya itu kode. Jadi kodenya itu dicek. Kode ini tuh ada nggak di save promo aktif. Kalau ada, hapus. Kalau nggak ada, kondisikan berarti tidak ditemukan gitu di print. Seperti itu. Nah, after penghapusan, gimana sih cara nampilin data array-nya tuh gitu. Nah, data array-nya tuh dipanggilnya tuh harus di for, karena kan dia hitungannya banyak ya datanya tuh, kecuali emang kita tuh sudah punya indexing khusus. Misalkan datanya tuh ada 4, berarti kita hanya ngambil ID keempat, berarti itu bisa tinggal ditambah parameter aja ID 4, nggak harus di looping gitu. Seperti ini. Nah, tapi kan kalau misalkan kita untuk pengen ngelihat katalog itu sendiri, berarti kan kita harus mengambil semua data. Nah, datanya tuh di for gitu, di looping dari si katalog barang, dipanggilnya tuh berdasarkan si eh indeksnya. Nah, indeksnya tuh kan berbagai macam ya tadi ya, di datanya tuh ada ID, nama, kategori. Kalau misalkan kita emang pengen nampilin semuanya, ya udah kita tinggal panggil aja ID-nya, namanya, kategorinya, harganya, dan stoknya gitu. Seperti ini untuk pemanggilan data si array-nya tuh. Nah, kita mungkin lanjut bahas ke stack. Jadi di stack ini tuh seperti namanya, stack itu menumpuk tumpukannya. Nah, kita pakainya tuh buat si navigasinya itu sendiri. Kalau misalkan tadi di demo udah ada
pindah-pindah halaman. Nah itu tuh menggunakan sistem stack gitu. Nah kita inisiasi dulu di awalnya tuh si stack navigation-nya tuh di home gitu. Jadi ketika si stack navigation ini tuh dipanggil, dalam keadaan dia tuh tidak ada value apa-apa dalamnya tuh, ya dia bakalan tetap jadi home gitu karena default value-nya tuh home. Nah ini tuh si stack navigation ini tuh dipanggil di function buka halaman. Nah sama tadi kayak di array itu kan, kalau array itu di append tuh jadi dia data baru kan di bawahnya. Nah kalau ini tuh si stack navigation tuh enggak gitu, jadi dia ada nge-append nimpa data yang lama tapi tidak menghapus data yang lama juga ya untuk si buka halaman. Nah ini untuk fungsi buka halaman ini tuh dengan parameter halaman barunya itu apa, jadi si variable stack navigation tuh di append sama halaman baru. Misalkan tadi defaultnya tuh kita tuh baru buka lah home kan, berarti default value-nya tuh home. Nah kita masukin halaman baru, misalkan halaman menu master admin nih, menu master admin, berarti dia akan ngebuka menu halaman master admin aja, tapi di bawahnya tetap ada si home-nya itu, jadi si home-nya tuh nggak akan hilang gitu. Nah itu disebutnya tuh prinsip juga yang namanya tuh push ya. Setelah push ada juga yang namanya tuh pop. Nah pop ini tuh dipakai kembali gitu, untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi kita menghitung dulu ada berapa stack, dikondisiin, dicek. Kalau misalkan ada stacknya itu misalkan ada 5, lebih dari 1 lah, misalkan lebih dari 1, itu langsung hapus yang data paling atas gitu. Nah kalau misalkan dia tuh sudah berada di home atau udah 1 gitu datanya tuh, berarti dia langsung masuk ke si halaman paling awal. Itu nggak akan dieksekusi apa-apa lah gitu, nggak akan terjadi apa-apa. Nah si stack ini juga ada yang disebut namanya tuh peak ya. Jadi peak itu buat ngelihat data yang paling atasnya tuh berapa tanpa ngurangin datanya. Terus itu juga buat pengecekan sekarang tuh ada di halaman mana gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena di sini juga saya sedang lagi belajar juga. Di sharing ilmu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Stanbiko Febrian. Kali ini saya akan menjelaskan struktur data queue dan main program. Di bagian ini saya akan mulai dari struktur data queue yang digunakan dalam sistem ini. Jadi queue adalah struktur dasar yang menggunakan proses FIFO atau first in dan first out. Data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Konsep ini cocok untuk kasus seperti antrian pesanan, di mana pesanan lebih dulu akan dibuat dan harus diproses lebih dulu. Di kode kita, queue itu dibangun menggunakan linked list. Dengan dibantu class node, setiap node menyimpan data pesanan dan pointer ke node berikutnya. Nah, queue ini punya dua pointer utama, yaitu front dan rear. Front itu maksudnya menunjukkan ke elemen paling depan, yaitu pesanan yang akan diproses berikutnya. Dan rear menunjukkan ke elemen paling belakang, yaitu tempat masuknya pesanan baru. Oke, selanjutnya ada beberapa metode di dalam class atau di dalam queue ini. Yang pertama itu ada method isEmpty. Maksudnya ini digunakan untuk mengecek apakah antrean itu kosong atau tidak dengan cara melihat apakah front bernilai none. Nah, yang kedua ada enqueue atau enqueue dengan parameter data. Ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam antrean. Kalau antrean masih kosong, maka front dan rear akan langsung menunjuk ke node baru. Tapi kalau sudah ada isinya, maka node baru akan ditambahkan ke belakang. Dan pointer rear akan digeser ke node tersebut. Lalu yang ketiga itu ada dequeue. Dequeue itu maksudnya untuk mengambil data dari depan. Maksudnya depan antrean, data diambil dari front, lalu pointer front digeser ke node berikutnya. Kalau setelah itu antrean jadi kosong, maka rear juga diset ke none. Lalu selanjutnya ada peak. Peak ini hanya melihat data paling depan tanpa menghapusnya. Dan yang terakhir ada size, yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam antrean. Maksudnya dengan cara iterasi dari front sampai ke akhir.
Nah, jadi dengan struktur ini semua operasi dalam queue seperti tambah dan lain-lain juga ketika ambil data dilakukan dengan efisien tanpa perlu menggeser seluruh elemen menggeser seluruh elemen seperti array. Nah, dalam konteks aplikasi ini, queue digunakan untuk menampung pesanan setelah checkout sebelum diproses oleh bagian gudang atau logistik. Jadi queue ini berperan sebagai penampung sementara yang akan menjaga urutan proses dengan rapi dan terstruktur. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke main program atau di mana entry point dari program kita itu akan jalan. Di sistem kita, entry point itu ada di dalam fungsi jalankan aplikasi. Blok kode ini hanya simpel karena hanya menggabungkan beberapa class atau metode atau fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Pertama kita ada print untuk memberitahu user bahwa aplikasi telah dimulai. Lalu ada while loop di mana semua blok kode ini akan terus berulang sampai mungkin nanti user memilih untuk mematikan aplikasinya. Setelah itu ada beberapa print juga untuk greetings ke user lah. Juga ada beberapa pilihan peran ya, yang misalnya 1 master, 2 pembeli, 3 petugas gudang, dan 4 untuk mematikan aplikasi. Nah, jika user memilih 1, maka fungsi yang akan jalan adalah menu admin. Jika 2 itu menu transaksi, jika 3 itu menu gudang, dan jika 4 akan mematikan aplikasi. Nah, Nah, di menu pembeli, user bisa menambahkan barang ke keranjang lalu melakukan checkout. Nah, di sini program atau sistem queue kita dimulai. Setelah pembayaran berhasil, data pesanan akan dimasukkan ke dalam antrean menggunakan enqueue. Jadi di sini pembeli hanya membuat pesanan tapi belum diproses penuhnya. Nah, kemudian proses itu dilanjutkan oleh peran gudang, di mana gudang ada opsi untuk memproses pesanan dalam antrean. Nah, saat fitur ini dijalankan, maka sistem akan mengambil pesanan persatu dari queue menggunakan di queue. Pesanan diproses secara berurutan sesuai prinsip FIFO. Setelah selesai, pesanan tersebut akan dipindahkan ke dalam daftar riwayat pesanan selesai. Jadi, bisa dibilang main program ini itu mengatur alur besar sistem. Misalnya, pembeli membuat pesanan masuk ke queue, gudang memproses pesanan dari queue, terus nanti hasilnya disimpan sebagai riwayat. Nah, dengan pendekatan ini, sistem jadi lebih terstruktur karena proses transaksi lebih mudah lah, lebih bisa dipisahkan, lebih dapat diatur proses pemenuhannya. Mungkin itu semua dari saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, implementasi 4 struktur data ini terbukti efektif dalam menangani alur kerja e-commerce yang kompleks secara terorganisir. Dengan pemilihan struktur yang tepat seperti queue untuk logistik yang adil dan linked list untuk keranjang yang fleksibel, performa aplikasi dalam mengelola data dinamis dapat meningkat drastis. Melalui proyek berbasis Python di Google Colab ini, kami belajar banyak tentang penerapan struktur data di dunia nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.